Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam ini. Kembali kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-114 yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada rahasia-rahasia mereka. Artinya rahasia-rahasia mereka manusia. Ma yatanajuna fihi wa yatahaddatsuna. Apa saja yang mereka ngambil kesimpulan padanya dan mereka berbicara. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainas. Kecuali ada kebaikan, yaitu orang-orang yang menyampaikan rahasia atau secara diam-diam, yaitu orang-orang yang memerintahkan dengan bersedekah. Au ma'rufin, atau orang-orang yang memerintahkan dengan berbuat ma'ruf, yaitu amal kebaikan. Au islahi bainan nas, atau orang-orang yang memerintahkan untuk berdamai di antara manusia. Itu adalah rahasia-rahasia yang ada nilai kebaikan. Selain daripada itu, misalnya kita duduk pada malam hari dengan kelompok-kelompok kita berrahasia. Ya. Ada kata-kata kecil yang kita sampaikan di antara kita. Namun semuanya tidak ada nilai kebaikan. Ya. Maka kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada rahasia-rahasia mereka itu manusia, kecuali rahasia orang yang memerintahkan dengan bersedekah. Jadi diam-diam kita duduk, kita ajak orang untuk bersedekah. Misalnya ada orang fakir, tetapi tidak tersentuh oleh sistem yang ada di kampung kita. Ya kan? Ada orang fakir yang tidak mendapat bahagian kurban karena tidak tahu dia fakir. Ada orang miskin yang tidak mendapat bahagian zakat fitrah
Ada orang fakir, orang miskin yang tidak mendapat zakat pembahagian daripada baitul mal. Apakah modal usaha, pengembangan usaha, atau bantuan-bantuan yang lain. Lalu sambil duduk-duduk kita berbicara dengan teman-teman kita. Rupanya di sudut sana, di lorong pulan ada seorang yang dianya berlagak kaya. Orangnya bersih, ya. Orangnya bersih dan tidak pernah curhat kepada kita. Sementara di rumahnya sering tidak ada makanan. Anak-anak sekolah sering tidak ada jajan. Tetapi orangnya tidak menyampaikan hal-hal pribadi kepada kita. Namun saya tahu dia. Karena itu adalah tetangga saya atau tetangga saudara saya. Jadi mari bantuan-bantuan yang ada sumbernya dari desa kita berikan kepadanya. Ini kita berbisik-bisik seperti itu. Ini ada nilai kebaikan. Kan? Atau yang kedua, au ma'rufin, berbuat baik. Kita berbicara dengan teman-teman, apakah di pos jaga, ataupun di warung kopi, ataupun di mana, kita menyampaikan hasil kajian yang kita dengar tadi malam. Misalnya ada guru kita Abi Asnawi, apa yang beliau sampaikan. Atau ada kajian pada malam Senin seperti ini misalnya. Ada orang yang tidak pernah mengikuti kajian. Kita berbisik kepadanya. Kita sampaikan ma'ruf kepadanya. Sehingga ilmu pengetahuan agama yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita yang ada di masjid tersampaikan kepada orang-orang yang malu ke masjid, yang malu ke dayah. Tetapi kepadanya kita sampaikan pendidikan agama, ilmu-ilmu agama. Kita sampaikan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Misalnya ada tetangga yang bersengketa. Atau ada suami istri yang bersengketa, yang selalu ribut di rumah. Kita datang pelan-pelan, kita datang kepada suaminya. Kita datang kepada istrinya. Sebaiknya Anda berdamai saja. Kita sampaikan kebaikan istri kepada suaminya. Kita sampaikan kebaikan suami kepada istrinya. Atau ada tetangga yang ribut, kita sampaikan kebaikan si A kepada si B, kebaikan si B kepada si A, dan segala keburukannya kita hilangkan. Akhirnya kedua mereka itu menjadi damai. Jadi rahasia-rahasia yang seperti itu, diam-diam yang seperti itu, ini ada nilai kebaikan. Selain daripada itu, semuanya tidak ada nilai baik, Bapak Ibu sekalian. Wa may yaf'al zalika, dan siapa saja yang melakukan akan demikian yang telah disebutkan. Kita perintahkan dengan bersedekah dengan cara rahasia. Kita perintahkan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita perintahkan untuk mendamai di antara manusia, ibtigha'a mardatillah, karena kita mencari keridhaan Allah. La ghairahu min umuri dunia, bukan lainnya daripada urusan dunia. Kita tidak mencari popularitas. Ada orang bisa berdamai dengan kita sebagai juru damai. Kita tak cari apa-apa di dunia, hanya mengharapkan ridha Allah. Ada orang mau bersedekah, ada orang mau berbuat baik. Kita tidak ada tujuan dunia selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih.
siapa saja yang menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain, maka seperti kita melakukan kebaikan itu. Kita ajak orang diam-diam bersedekah. Kita ajak orang diam-diam untuk berkorban. Kita ajak orang diam-diam berbuat baik. Kita ajak orang-orang untuk berdamai. Ini semuanya kebaikan. Jadi kedamaian yang ada pada mereka, kebaikan yang ada pada mereka, bersedekah yang ada pada mereka, seakan-akan kita sudah melakukan itu semua. Yang itu Bapak Ibu sekalian, ibtigha'a mardhatillah, tidak ada tujuan mencari popularitas dunia, tapi hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fasaufa nutihi ajran 'azima. Maka selagi kami berikan kepadanya akan pahala yang besar. Nah, jadi orang-orang yang bermental seperti ini akan mendapat pahala yang sangat besar nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pun mereka akan mendapat kemenangan. Jadi makanya kita sering menyampaikan seperti ini. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan wajib ataupun kebaikan sunat atau kebaikan yang lainnya, kita akan mendapat dua ganjaran. Yang pertama nanti ganjaran di akhirat, dan yang kedua kita juga akan mendapat ganjaran di dunia ini. Kata Allah apa? Fasaufa nutihi ajran 'azima. Maka selagi kami berikan kepadanya akan pahala yang sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa saja orang yang menentang Rasul, siapa saja orang-orang yang mukhalafah dengan Rasul, fima ja'a bihi minal haqqi, pada apa saja yang telah dibawa Rasul dengannya daripada kebenaran. Nabi sudah membawa kebenaran kepada kita, namun kita menentangnya. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah nyata baginya akan petunjuk, yaitu zahir baginya akan kebenaran, bil mukjizat, dengan segala mukjizat Nabi. Karena semua Nabi dan Rasul Bapak Ibu sekalian ada mukjizatnya. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat dengan berbagai macam mukjizat. Dan di antara mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat ini abadi sampai hari ini. Namun banyak mukjizat-mukjizat yang nampak pada hari itu yang bukan Al-Quran. Banyak sekali mukjizat Nabi. Jadi setelah datang Nabi dengan membawa mukjizat-mukjizat itu, kita tetap menentangnya. Wattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti akan jalan selain jalan orang beriman. Jadi kita menentang Nabi dan kita ikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kesesatan. Jadi orang yang seperti ini tetap dalam kesesatan Bapak Ibu sekalian. Wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan orang itu pada hari akhirat dalam neraka jahanam sebagai balasan kepadanya. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bukan tak boleh berdebat dengan Nabi, silakan berdebat dengan Nabi. Banyak orang-orang yang berdebat dengan Nabi, ya kan? Seperti Raja Malik bin Marwan, dia berdebat dengan Nabi.
Ketika satu hari dia datang ke Mekah, dia ingin berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Habibul Malik. Maaf ya, Raja Habib, yakni Habibul Malik. Sampai kepada satu tempat, dia bertanya dengan berbagai pertanyaan kepada Nabi untuk dapat dijawab. Yang pertama apa? Ketika Nabi datang ke sana, Nabi duduk pada satu tempat. Nabi dengan sangat bersemangat dan bersahaja. Dia pertama kalah mental dengan Nabi. Apa dia tanyakan? Wahai Muhammad, kalau engkau Rasul, coba turunkan bulan masuk dalam bajumu. Lalu dengan izin Allah, bulan itu turun, Pak. Turun, kemudian masuk dalam baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar lagi, bulan itu melingkar Ka'bah, lalu kembali lagi ke langit. Satu. Kemudian yang kedua, ini batu tolong tumbuhkan kayu. Tumbuh dengan izin Allah. Dua batang kayu yang sangat panjang. Yang satu rebah ke barat, satu rebah ke timur. Kemudian, hai Muhammad, ada satu lagi pertanyaanku. Tolong kamu jawab pertanyaan yang tak aku tanya. Pertanyaan yang tak aku tanya. Ini luar biasa, Pak. Tolong kamu jawab satu pertanyaan yang tidak aku tanya. Apa kata Nabi? Silakan pulang ke rumahmu. Silakan raja pulang ke rumah raja. Rupanya apa Bapak Ibu sekalian? Rupanya di rumah raja itu ada seorang anak perempuan. Tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Sepulangnya Raja Habibul Malik, Raja Habib ini ke rumahnya, anaknya menunggu di pintunya dan berkata, "Assalamualaikum, wahai Abi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia sudah punya kaki dan dia pun sudah punya tangan. Kenapa? Apa gerangan dengan kamu, kata raja? Tadi datang ke saya ada seorang tua berbaju putih, sangat ganteng. Saya diberikan tangan dan kaki dan diajarkan mengucap 2 kalimat syahadat. Dia pun masuk Islam. Akhirnya Raja Habib ini bersama dengan pengikutnya semua masuk Islam. Ini mukjizat. Jadi orang yang menentang Rasulullah setelah datang petunjuk yaitu mukjizat dan mengikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatan dan kami tempatkan dia dalam neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang bersyarikat dengannya. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah bukan Allah dan mengungsikan Allah dengan yang lainnya, Allah tak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada demikian bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi sebesar apapun dosa Bapak Ibu yang bukan syirik, Allah tetap mengampuni. Jadi kalau syirik, tidak ada ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena syirik itu adalah zalim yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cici step. Dan siapa saja yang syirik kepada Allah, siapa saja yang syirik kepada Allah, maka sungguh sesat ia akan sebagai sesat yang sangat jauh, Pak. Nah, jadi syirik kepada Allah itu merupakan sesat yang sangat jauh. Jadi makanya kalaupun kita dosa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, kita upayakan semoga tidak dosa syirik kepada Allah. Jadi syirik yang dimasukkan di sini, Bapak Ibu, syirik yang tidak ampun adalah syirik di mana kita menduakan Allah. Kalau syirik kafir, Nabi sangat takut, tapi mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Ya, tapi ini syirik besar, ya, syirik besar. Iya da'una min dunihi. Ya. Jika kamu menyembah daripada yang bukan Allah, ya, tidak kamu sembah daripada yang bukan Allah, illa inasan, kecuali inas. Apa itu inas, Bapak Ibu sekalian? Asnaman, yaitu berhala-berhala. Ketika kita tidak menyembah Allah, kita pasti menyembah berhala-berhala. Kallata wal uzza wal manat. Kalau dulu kita menyembah Lata, kita menyembah Uzza, kita menyembah Manat. Ini berhala-berhala, Bapak Ibu, yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu mereka menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat. Mereka mendakwakan untuk membesarkan Allah. Membesarkan Allah. Ini dakwah orang mereka, Pak. Dakwah orang-orang musyrik. Abu Lahab, Abu Jahal menyembah berhala, dia membesarkan Allah tujuannya. Maka karena ada ayat berikutnya dibantah oleh Allah. Apa perkataan Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku. Ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Jadi tidak dapat kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau bukan mengikutiku. Adapun menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza dan Manat, itu adalah bukan satu-satunya untuk mencari cintamu kepada Allah. Tapi satu-satunya kamu cintamu kepada Allah adalah ikuti diriku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bantahan Allah kepada orang-orang musyrik Mekah yang menyembah berhala. Dia mengatakan cintanya pada Allah, tidak. Wa iyad'una illa syaitanan murida. Wa iyad'una illa syaitanan murida. Dan tidak kamu sembah ya'buduna bi'ibadiha, kamu menyembah dengan ibadat-ibadatnya, kecuali akan syaitan yang murka. Jadi sembah-sembah itu adalah kita menyembah syaitan yang durhaka, Pak. Kharijam anit ta'ati, keluar daripada taat. Ya, karena taat mereka itu kepada syaitan.
La'anahullah, Allah melaknatnya, Pak. Jadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyembah berhala, dia mendapat laknat. Apa maknanya? Abadahu ar-rahmatihi. Allah jauhkan akannya daripada rahmannya Allah. Kenapa? Wa qala, dan berkatalah syaitan. Apa kata syaitan, Pak, kepada orang-orang yang menyembah berhala, Pak? La attakhazna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh kami ambil ya daripada hambamu akan bahagian yang tertentu. Nah, jadi setan-setan itu artinya kita mengambil bahagian tertentu kepada hamba-hamba Allah yang menyembah berhala, yang menyembah setan. Jadi kita terus berada dalam tipuan, yaitu tipuan setan. Oleh karenanya, hati-hatilah, semoga kita dalam segala hal jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.